Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kemampuan untuk menghirup oksigen. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pembawa perubahan besar bagi umat manusia. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akidah Islam tentang para nabi dan rasul. Nabi adalah seorang berjenis kelamin pria yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain atau umatnya. Sedangkan rasul dari kata risalah yang artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan umatnya. Nabi dan rasul memiliki beberapa sifat, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib diantaranya itu siddiq atau jujur, siddiq dalam perkataan dan perbuatannya. Kemudian amanah atau dapat dipercaya. Jadi mustahil seorang nabi dan rasul adalah seorang pengkhianat atau khianat. Kemudian tabligh. Nabi dan rasul bersifat tabligh, menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul menyembunyikan dan merahasiakan wahyu atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatana. Nabi dan rasul bersifat cerdas, pandai atau pintar. Mustahil seorang nabi dan rasul bersifat balada atau bodoh. Kemudian sifat mustahil, yaitu kizib, merupakan lawan dari sifat siddiq. Jadi mustahil seorang nabi dan rasul berbohong atau berdusta. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya, merupakan lawan dari sifat amanah. Seorang nabi dan rasul mustahil bersifat khianat. Kemudian kitman, yang merupakan lawan dari sifat tabligh. Mustahil seorang nabi dan rasul bersifat kitman atau menyembunyikan wahyu. Selanjutnya yaitu jahlun atau balada, yang artinya bodoh. Mustahil seorang nabi dan rasul bersifat bodoh. Ini merupakan lawan dari sifat fatanah atau cerdas. Kemudian sifat jais bagi nabi dan rasul yaitu al-a'radu al-basyariyah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33. Kemudian ada dua sifat yang tidak terdapat selain pada rasul, yaitu ismatur rasul, yang artinya orang yang terjaga atau terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iltizamur rasul, yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Bagian C, tugas-tugas Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada umat manusia dengan membawa tugas-tugas tertentu. Adapun tugas-tugas yang Allah berikan kepada para rasul antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah.
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Quran surah An-Nahl ayat 36. Yang ketiga, membawa rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Keempat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Quran surah Fatir ayat 24. Yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Quran surah Al-An'am ayat 48. Yang keenam, memberi suri teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Bagian D, tanda-tanda kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Yang pertama ialah bisyarat atau pengabaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran telah memberi kabar gembira tentang kenabian Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan. Bahkan kitab-kitab tersebut telah mengabarkan sifat-sifat pribadi Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri negeri tempat kemunculannya, keadaan kaumnya, dan kapan waktu beliau diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka dan ahli kitab pun beriman kepada beliau dan yang lainnya tetap kafir. Dan alasan terbesar keimanan mereka adalah kesesuaian bisyarat yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil dengan pribadi Rasulullah SAW. Yang kedua, yakni mukjizat. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan diperkuat dengan mukjizat. Mukjizat itu ada yang berupa fisik atau hissiyah dan ada yang berbentuk maknawiyah. Yang pertama, mukjizat hissiyah. Contoh mukjizat hissiyah yang diberikan kepada Nabi Muhammad diantaranya menangisnya kayu kurma atau mimbar Rasulullah ketika Rasul pindah ke mimbarnya yang baru, bersikirnya batu-batu kerikil yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nabi yaitu manusia yang dipilih Allah SWT untuk menerima wahyunya dan agar disampaikan kepada umatnya. Dan salah satu bukti dari bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir itu terjemahan dari Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dialah adalah Rasulullah dan penuntut nabi-nabi dan adalah maha pengetahui segala sesuatu. Dari terjemahan ayat tersebut menjelaskan hakikatnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah bapak seluruh manusia, tidak hanya menjadi bapak bagi orang jazirah Arab saja, dan beliau menjadi Rasulullah dan Nabi terakhir yang pastinya bertugas menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali mukjizat, dan mukjizat terbesar dari Muhammad adalah Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan sempurna mengenai hal-hal yang terdahulu akan datang. Adapun mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya adalah tidak terlihat. 2. Doanya dalam insiden pasir. 3. Berbicara dengan jin. 4. Ayat mengalir dari tangannya yang diberkati. 5. Perjalanan malam Isra dan Mi'raj. 6. Bulan terbelah. 7. Benda dan hewan dapat berkomunikasi dengan Nabi. 8. Orang mati mengabarkan Nabi Muhammad. 9. Berkah makanan. Itulah tadi penjelasan materi kami. Apabila ada
kata dan kurang jelas mohon dimaafkan. Oleh Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai akidah Islam tentang para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.